lagi rame orang ngomong soal hacker-hackeran. Ada akun di Twitter namanya Bijorka. Enaknya ngomongnya Bijiorka karena spellingnya Bjorka. Kalau di bahasa Polandia atau bahasa di Eropa Timur mungkin nyebutnya Bijorka. Kalau gua enaknya Bijiorka biar sesuai dengan konteks Indonesia. Nah, Bijiorka ini yang kemudian rame jadi pembicaraan ngakunya hacker dari Warsawa, kotanya di Eropa Timur sana, dan dia berhasil membobol berbagai informasi rahasia. Awalnya katanya dia membobol informasi dari BIN. BIN bilang informasinya hoax, nggak bener itu kata BIN. Lalu kemudian beredar beberapa data pribadi dari petinggi negeri ini yang juga disebarkan oleh akun Bijiorka yang berasal dari Polandia ini. Dia nyebar data-data dari Kominfo Joni Plate, juga Ketua PDI Puan Maharani disebar, Erick Thohir juga datanya disebar. Sampai di sini orang masih bingung, kayaknya dia bener nih. Akun dari Polandia, jauh-jauh dari Eropa Timur membongkar data-data orang penting, para petinggi negeri. Tapi yang lucu, dia nyebar data Denny Siregar juga. Emang Denny ini siapa? Dan yang paling lucu lagi, bukan cuma data doang yang disebar, ada satu statement dari Bijiorka ini yang ngomong bahwa inilah sosok Denny yang dibayar dari duit pajak rakyat untuk menghasut dan memecah belah. Jadi gue lebih menangkap pesannya. Mungkin ya, ini mungkin loh, ada barangkali hacker yang namanya Bijiorka, gue juga nggak tahu. Tetapi statement-statement di Twitter ini menunjukkan keanehan. Jarang-jarang hacker tiba-tiba terprovokasi dan menunjukkan dalam tanda kutip kecenderungannya secara terang-terangan, apalagi main Twitter yang gampang di-tracking, yang gampang dilihat. Biasanya hacker ya, kayak dulu tuh Anonymous-nya Rizik ya, kan ada tuh chat mesumnya Rizik pernah dibongkar oleh satu orang yang namanya Anonymous. Dia lemparkan ke publik bukan dengan lewat jalur-jalur resmi, jalur-jalur yang tidak resmi, sehingga publik yang penting tahu kontennya, bukan tahu siapa dia. Hacker yang petantang petenteng biar pengen diketahui dirinya, ini namanya hacker yang paling aneh. Karena biasanya hacker nggak gitu tuh gayanya. Dia bersembunyi di balik anonimusnya itu atau di balik orang-orang atau nama-nama nickname-nya yang kemudian dia nggak dikenal. Yang lucu, Bijiorka ini cerewet banget di internet. Ngomong kesana kesini, ngakunya sebagai orang Polandia yang berkenalan atau punya kenalan orang Indonesia korban G30 SPKI, korban Orde Baru katanya. Lalu kemudian gara-gara itu dia dendam dengan pemerintah Indonesia. Bahkan kemudian dari tweet-tweetnya itu dia marah karena harga BBM dinaikin. Bro, lo ini warga Eropa Timur. Harga bensin di Eropa Timur itu jauh lebih mahal dibanding Indonesia, bro. Kenapa lo sibuk ngurus Indonesia? Kenapa lo nggak sibuk ngurus negara lo yang sekarang kalau entah Polandia, entah Eropa Timur dari mana, entah Finlandia, yang sekarang justru lagi ada di deket krisis. Makanan antri dan lain-lain. Makanya akhirnya orang ngeraguin, ini sebetulnya dia dari Polandia apa dari Petamburan sih? Karena banyak lucunya nih orang. Orang Polandia lah kenal Denny Siregar. Kan lucu, Denny itu dikenal sama kadrun. Orang Polandia nggak ada yang jadi kadrun. Jadi agak kelucuan-kelucuan di sini. Apalagi ketika ditantang untuk diprovokasi atau ditantang atau diprovokasi. Coba kalau berani bongkar datanya Anies. Bener, dia bongkar datanya Anies. Dan lo mau tahu data itu dari mana? Data itu dari bocoran akun Peduli Lindungi.
Nah ini ngeheknya emang. Pemerintah Indonesia yang mengeluarkan Peduli Lindungi itu kebobolan datanya. Ada 60 juta orang yang datanya kebobolan. Dan sebetulnya ini udah lama. Kita nggak tahu nih siapa yang mainin. Akun itu bobol sampai kemudian banyak orang yang bisa di-tracking. Namanya siapa, nomor teleponnya berapa, rumahnya di mana, nama istri dan lain-lain. Bahkan udah ada keterangan udah divaksin booster atau belum. Jadi data itu dari Peduli Lindungi. Sebetulnya ya, kalau pejabat-pejabat datanya disebar atau data pribadinya disebar, emang kenapa sih? Nggak juga hal yang aneh, nggak ada informasi yang terlalu aneh buat mereka. Nomor teleponnya, pejabat-pejabat nomor teleponnya disebar, dia juga sering nyebar nomor telepon pasti ke banyak orang. Rumahnya biasa-biasa aja, banyak orang yang tahu rumah si A di sini, rumah si B di sini. Nama istrinya di berita, di koran, di media juga sering disebut nyonya ini atau tuan ini sebagai suaminya si A, sebagai istrinya si B. Nggak ada yang aneh. Lo mau tahu nggak? Pak Ganjar Pranowo, nomor telepon pribadinya disebar-sebar tuh karena agar masyarakat Jawa Tengah gampang kalau ngadu ke dia. Disebar-sebar untuk semua orang di Jawa Tengah. Dan semua orang di Jawa Tengah tahu Ganjar Pranowo tinggalnya di Puri Gede, rumah dinas gubernur di situ. Jadi banyak orang nemuin kalau ada keperluan sama gubernurnya di situ. Dan biasa-biasa aja. Lalu apa anehnya kalau ada sebuah informasi tentang data nomor telepon, alamat rumah, nama istri, dan nama orang tua itu dipampang? Artinya apa? Gak ada artinya apa-apa. Bagi seorang hacker, ini bukan informasi yang luar biasa banget. Karena memang sebetulnya data-data kita itu memang banyak keleleran tuh. Banyak institusi-institusi yang ngumpulin data perbankan, operator seluler, dan lain-lain. Tidak ajak menjaga data pelanggannya, akibatnya banyak diperjualbelikan oleh para marketing, para telemarketing yang sering menghubungi atau sering WA kita menawarkan produk-produknya. Ini memang satu problem. Entah Kementerian Kominfo, entah BSSN, Badan Cyber itu mestinya bertanggung jawab terhadap kebocoran data itu. Itu satu kolam sendiri, satu problem sendiri. Tapi problem lainnya adalah ini si biji orka ini siapa? Kenapa? Sudah merasa menjadi orang penting seolah-olah sudah membobol data. Enggak juga kali. Yang lucu, dia ngaku dari Warsawa, ngaku dari Eropa Timur, yang dibahas Denny Siregar dan kasih statementnya bahwa Denny makan uang pajak. Sebetulnya bangunannya makin jelas. Makin jelasnya begini. Kenapa misalnya arahnya ke Denny? Karena memang sebetulnya mereka ingin menstigma orang-orang kayak Denny, kayak gua, dan teman-teman yang lain yang seringkali berbeda pandangan politik dengan mereka bahwa kita itu dibayar. Kita itu dibayar oleh negara. Agar apa? Agar orang nggak percaya sama apa yang kita omongin. Istilah buzzer RP lah, istilah buzzer yang dibayar oleh pemerintah itu seringkali mereka dengung-dengungkan untuk menurunkan informasi yang kita sampaikan. Gue sih sebetulnya nggak peduli-peduli banget. Denny juga nggak peduli-peduli banget. Kita punya profesi, Denny sekarang jadi produser film, gua tetap menjalankan bisnis akrilik, Ade Armando tetap menjadi dosen di UI, dan lain-lain. Kita punya profesi sendiri, tapi kita punya pikiran yang barangkali bertentangan dengan gerombolan-gerombolan bau-bau petamburan ini. Kenapa? Karena memang perilakunya aneh. Anehnya apa menurut lu? Anehnya adalah segala sesuatu mereka itu seperti membungkus isu-isu besar seolah-olah, isu-isu nasional seolah-olah menjadi perhatian dunia. Nah, biji orka ini salah satunya yang menjadi perhatian seolah-olah dia hacker internasional yang ngeributin Denny Siregar. Lo tanya deh orang Singapura, emang kenal sama Denny Siregar? Gue rasa nggak kenal di Singapura, apalagi di Warsawa sono. Kan makin aneh.
Kalau menurut pandangan gua nih, gerombolan-gerombolan kayak gini cuma sekedar buzzer-buzzer Twitter aja. Cuma sekedar orang-orang yang pingin nyari perhatian di Twitter. Apalagi informasi yang disebar banyak aneh-anehnya. Dia nyebar informasi soal kasus Munir misalnya. Nggak tahu datanya dari mana, tapi yang disebar informasi yang rata-rata aktivis udah pada tahu informasi samar-samarnya itu, yang juga tidak bisa dikonfirmasi. Dan yang paling lucu, nah ini yang paling lucu, seorang hacker akunnya disuspend. Akhirnya dia bikin akun baru lagi. Hacker loh, akunnya disuspend. Ini hacker yang kepingin tampil ke publik. Jangan-jangan besok ada orang yang ngaku namanya biji orka naik ke mobil komando pada saat demonstrasi dan teriak-teriakan mimpin demonstrasi. Nah, jenis kayak gini ini nih. Kalau gua ngelihat sih ya ini biasa-biasa aja. Data yang dilempar juga biasa-biasa aja. Tidak wah-wah banget. Data intelijen, surat-surat Jokowi katanya terbukti tidak benar itu. Gampang dibantahnya. Sekarang data-data yang dilempar, data pribadinya Mbak Puan, data pribadinya Pak Erik, data pribadinya Pak Joni Plate, itu memang datanya sudah tersebar banyak ketika akun Peduli Lindungi datanya dijebol orang, dan itu sudah cukup lama. Bukan biji orka ini yang melakukan. Biji orka ini cuma menari di atas informasi atau data yang sudah jebol. Jadi ketika data ini jebol, dia menari-nari, dia seolah-olah yang paling tahu. Gue sih ngeliat ya, ini kan cuma main-main aja, seolah-olah ngerti banget tentang internet, gampang jebol sana sini. Nggak juga. Pola yang sama dulu pernah dilakukan sama L misalnya. Seolah-olah ngerti dan lain-lain. Entah datanya benar, entah datanya tidak. Tapi yang pasti gue rasa belum kelihatan juga bagaimana dia men-tracking sebuah data lewat kerja-kerja digital. Mungkin ada yang supply informasinya, bisa saja, tapi ngaku sebagai hacker misalnya. Mungkin saja, kita nggak tahu. Tetapi inilah pola komunikasi di zaman baru. Dan yang jauh lebih penting menurut gua adalah siapa nih yang bertanggung jawab terhadap bobolnya data. Pak Joni Plate sebagai Kominfo kayaknya penting juga dimintakan pertanggungjawaban. BSSN kayaknya penting juga dimintakan pertanggungjawaban. Jangan cuma saling melempar tanggung jawab problem kebocoran data kita yang seperti ini. Sekarang barangkali cuma data-data sederhana kayak gitu. Kita nggak tahu besok barangkali data-data yang lebih privacy, yang lebih punya nilai, yang lebih dalam, dan ini membahayakan orang lain. Jadi ada dua yang ingin gue sampaikan. Yang pertama adalah lembaga-lembaga negara kayak Kominfo, kayak BSSN mestinya paling depan bertanggung jawab terhadap kerahasiaan data publik. Dan kita harus mendorong DPR untuk membuat undang-undang kerahasiaan data. Ini sangat penting di tengah derasnya teknologi informasi. Dan yang kedua, terlepas dari itu, soal isi biji orka ini cuma hacker dari warsa-warasa Petamburan. Rasa-rasa Petamburan ini jauh lebih menyengat ketimbang rasa-rasa Polandianya. Gue rasa hacker ini lebih doyan makan pecel lele ketimbang makan pizza. Pizza mah dari Italia, gue nggak tahu makanan Polandia apa. Jadi kalau makan makanan Polandia, gue rasa dia sakit perut. Gue Eko Kuntadi di acara Masuk Pak Eko. Terima kasih.